Halo teman-teman, pernah nggak sih teman-teman lihat objek random di sekitar rumah? Ada batu, daun, tanah, atau mungkin sampah. Percaya atau enggak, ada orang yang sukses besar dari semua itu. Batu diolah jadi material bangunan, daun jadi produk herbal atau kecantikan, bahkan sampah bisa jadi ladang bisnis daur ulang. Jadi apapun yang kita pilih untuk dikerjakan, kalau kita serius dan tekun, pasti ada peluang sukses. Tapi dari sekian banyak pilihan, mana ya yang paling cocok buat kita? Jawabannya ada di diri kita sendiri. Pilih sesuatu yang sesuai potensi, bikin kita semangat menjalani prosesnya, dan selaras dengan kecerdasan unik yang kita miliki. Kalau teman-teman masih bingung dan bertanya-tanya, aku udah tahu tipe kecerdasanku, tapi habis ini mau ngapain ya? Atau gimana caranya aku bisa mencapai impian besar? Tenang, video ini bakal bantu teman-teman menjawab pertanyaan itu. Kita akan bahas langkah-langkah yang bisa bawa teman-teman menuju pendidikan, karir, dan impian besar teman-teman. Jangan berhenti di tengah jalan ya, tonton sampai habis karena ini bisa jadi awal yang baru untuk melihat masa depan. Di video sebelumnya, teman-teman sudah bisa cek dan tentuin tipe kecerdasan masing-masing berdasarkan teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Kalau teman-teman sudah tahu kecerdasan dominan teman-teman, selamat! Itu artinya teman-teman sudah bisa mengambil langkah pertama yang sangat penting untuk memahami diri sendiri. Dengan mengenali tipe kecerdasan kita tidak hanya tahu apa yang kita kuasai, tetapi juga bisa fokus pada apa yang benar-benar kita nikmati. Ini adalah langkah awal menemukan passion sekaligus karir yang cocok. Nah, sekarang ada 4 langkah penting yang perlu teman-teman lakukan supaya kecerdasan ini gak cuma jadi potensi, tapi juga bisa jadi jalan menuju kesuksesan. Yuk kita bahas satu persatu. Langkah pertama, tentukan dulu tujuan besar. Tujuan besar adalah sesuatu yang ingin teman-teman capai dalam hidup, yang membuat teman-teman merasa bangga dan puas. Ini bisa berupa profesi, karya, atau bahkan dampak yang ingin kita berikan untuk orang lain. Misalnya, menjadi penulis novel yang menginspirasi, membuka bisnis yang membantu banyak orang, atau menjadi dokter yang menyelamatkan banyak nyawa. Kenapa kita harus menetapkan tujuan besar? Bayangkan teman-teman sedang naik kapal di tengah laut, tapi tanpa peta atau arah. Akhirnya kapal hanya akan terombang-ambing tanpa tahu akan sampai kemana. Sama halnya dengan hidup kita, kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, kita akan kehilangan arah, bingung, dan sering merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau teman-teman merasa bingung atau belum yakin apa tujuan besar dalam hidup, jangan khawatir, berikut adalah langkah-langkah yang bisa teman-teman coba. Pertama, cobalah kenali minat dan passion teman-teman. Apa yang membuat teman-teman merasa bahagia dan lupa waktu? Kedua, pahami kecerdasan dominan teman-teman, karena kecerdasan dominan ini bisa menjadi pedoman. Misalnya, jika teman-teman memiliki kecerdasan visual spasial, teman-teman mungkin cocok di bidang seni atau desain. Jika lebih bersifat interpersonal, teman-teman bisa menjadi pemimpin, guru, atau konselor. Ketiga, bayangkan masa depan ideal teman-teman. Dalam 10 tahun ke depan, teman-teman ingin dikenal sebagai siapa dan apa yang ingin dicapai. Misalnya, kalau teman-teman suka teknologi, apakah teman-teman ingin menciptakan aplikasi yang bermanfaat untuk banyak orang? Selain itu, sangat penting untuk mengetahui nilai-nilai yang berarti bagi diri kita, seperti kebebasan, kreativitas, atau membantu orang lain. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman dalam memilih tujuan hidup. Dan langkah terakhir, jangan ragu untuk mencoba sesuatu yang baru, seperti bergabung dengan organisasi, magang, atau proyek kecil yang menarik perhatian teman-teman. Terkadang tujuan hidup justru ditemukan ketika kita berani mengeksplorasi lebih banyak hal. Jika teman-teman masih bingung, berikut adalah beberapa contoh tujuan untuk membantu teman-teman memahami bagaimana kecerdasan dominan bisa terhubung dengan tujuan besar. Kecerdasan linguistik, contoh tujuan besarnya, misalnya, menulis artikel atau buku yang membantu dan menginspirasi banyak orang.
Kecerdasan logis matematis mengembangkan solusi dan teknologi yang memecahkan masalah. Kecerdasan visual spasial membuat desain atau karya seni yang diakui dunia. Kecerdasan kinestetik menjadi atlet atau performer yang menginspirasi. Musikal menciptakan musik yang menyentuh hati jutaan orang. Kecerdasan interpersonal memimpin tim yang menciptakan perubahan sosial. Intrapersonal menulis buku motivasi berdasarkan pengalaman hidup. Dan kecerdasan naturalis mendirikan organisasi yang melestarikan lingkungan. Tujuan ini hanya contoh ya, teman-teman bisa menentukan sendiri tujuan besar sekalipun mungkin itu tidak relevan dengan apa yang dijalani sekarang. Ingat, menentukan tujuan besar adalah fondasi perjalanan hidup kita. Ini seperti kompas yang akan membantu kita tetap berada di jalur, bahkan ketika kita menghadapi rintangan sekaligus. Jangan khawatir kalau saat ini masih bingung. Yang penting terus eksplorasi, bertanya, dan belajar tentang diri sendiri. Yuk ambil kertas dan tuliskan 3 hal yang ingin teman-teman capai dalam hidup. Mulai dari hal yang sederhana hingga hal yang besar. Ini bisa jadi peta awal perjalanan teman-teman ya. Langkah kedua, pilih jurusan atau bidang pelatihan yang sesuai dengan kecerdasan dominan. Ini penting banget karena jurusan yang tepat tidak hanya membantu kita menikmati proses belajar, tetapi juga memaksimalkan potensi untuk sukses di masa depan. Berikut ini adalah tips untuk memilih jurusan yang tepat. Pertama, kenali passion dan minat teman-teman. Karena selain kecerdasan yang dominan, jurusan yang sesuai dengan kesukaan teman-teman akan lebih menyenangkan untuk dijalani. Kedua, lakukan riset mendalam mengenai jurusan yang teman-teman minati, termasuk kurikulum, prospek kerja, dan universitas yang menyediakannya. Jangan lupa untuk mempertimbangkan memilih jurusan yang fleksibel, yaitu jurusan yang memungkinkan teman-teman memiliki banyak pilihan karir di masa depan. Misalnya, teman-teman memilih jurusan komunikasi. Teman-teman bisa bekerja di banyak bidang seperti media, pemasaran, atau hubungan masyarakat. Terakhir, diskusikan pilihan teman-teman dengan guru, orang tua, atau konselor karir untuk mendapatkan lebih banyak perspektif. Jangan lupa, jurusan ini nggak harus selalu di kampus ya. Kalau teman-teman lebih suka kursus singkat atau belajar mandiri, itu juga nggak apa-apa kok. Yang penting ilmunya sesuai dengan tujuan teman-teman. Langkah ketiga adalah membangun skill pendukung. Mengembangkan kecerdasan dominan saja tidak cukup, kita juga perlu membangun skill pendukung untuk memperkuat potensi. Skill pendukung adalah kemampuan tambahan yang membantu kita lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan modern. Mengapa skill pendukung ini penting? Di zaman sekarang, punya skill tambahan itu perlu banget loh. Gak cukup cuma pintar di pelajaran utama aja. Dunia kerja yang makin kompetitif membuat kita harus punya skill pendukung sehingga bisa bikin kita lebih stand out dibanding yang lain. Apalagi di era digital kayak sekarang, skill-skill digital bikin kita tetap relevan dan gak ketinggalan zaman. Serunya lagi, kalau teman-teman punya banyak skill, peluang karir teman-teman akan terbuka dan jadi lebih fleksibel. Jadi jangan cuma fokus sama satu hal aja. Yuk mulai belajar skill-skill baru yang bakal bantu teman-teman sukses di masa depan. Langkah keempat, mulailah melangkah dengan cara sederhana. Kadang kita merasa bingung, dari mana sih sebenarnya harus mulai? Langkah pertama memang terasa berat dan menakutkan, tapi sebenarnya bisa dimulai dengan hal-hal kecil yang sederhana. Mulai dari aktivitas kecil yang relevan dengan kecerdasan dominan kita. Ini akan membantu kita membangun kebiasaan positif, menambah kepercayaan diri, dan membuat kita semakin dekat dengan tujuan besar. Kenapa sih harus mulai dari yang sederhana? Karena langkah kecil itu nggak bikin kita stres, jadi lebih gampang dijalanin. Dari situ lama-lama kita bisa membangun kebiasaan positif loh. Selain itu, berhasil di hal-hal kecil bakal bikin kita lebih percaya diri buat ngambil langkah yang lebih besar. Jadi, apapun kecerdasan teman-teman, ingat ya, perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah pertama. Teman-teman gak usah ragu, kita mulai aja dulu, konsisten dan nikmati prosesnya. Sekarang, mari kita bahas bagaimana setiap langkah, mulai dari jurusan, profesi, skill pendukung, hingga langkah awal dapat diterapkan untuk menggapai impian sesuai dengan setiap kecerdasan. Kita mulai dengan kecerdasan linguistik.
Orang dengan kecerdasan ini biasanya unggul dalam membaca, menulis, berbicara, dan menyusun kata-kata. Mereka bisa memahami makna di balik kata dengan sangat baik. Beberapa bidang atau jurusan yang cocok adalah sastra dan bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lainnya. Bidang jurnalistik, cocok untuk teman-teman yang suka menulis berita atau cerita. Bidang komunikasi, belajar tentang cara menyampaikan pesan secara efektif. Dan bidang hukum, menggunakan kemampuan bahasa untuk berargumen dan mempengaruhi orang lain. Contoh karir untuk kecerdasan linguistik misalnya, penulis, wartawan, pengacara, penerjemah, presenter, public speaker, atau copywriter. Untuk kecerdasan linguistik, skill pendukung yang dapat dikembangkan meliputi kemampuan menulis kreatif, public speaking, copywriting, dan penguasaan multibahasa. Teman-teman bisa mulai mengasah skill-skill ini dengan menulis blog, membuat jurnal, atau ikut lomba menulis. Belajar copywriting juga bisa dilakukan lewat video gratis di YouTube. Untuk public speaking, cobalah berbicara di depan cermin atau membuat video pendek. Gabung di komunitas online juga bisa membantu teman-teman bertemu dengan orang-orang yang punya minat serupa. Selain itu, membaca buku dari berbagai genre juga dapat memperluas wawasan kita. Semua langkah ini bisa jadi cara seru untuk mengembangkan kecerdasan linguistik teman-teman ya. Kedua, kecerdasan logis matematis. Teman-teman yang dominan di bidang ini mampu berpikir kritis, suka memecahkan masalah, atau bermain dengan angka dan data. Bidang atau jurusan yang cocok antara lain bidang sains seperti matematika, fisika, atau kimia yang belajar konsep abstrak dan logika. Bidang teknik misalnya teknik informatika, teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, dan lainnya. Bidang statistika cocok untuk teman-teman yang suka menganalisis data, dan ekonomi atau akuntansi yang menggunakan logika untuk mengelola keuangan. Beberapa contoh karir yang sesuai misalnya data analis, programmer, insinyur, akuntan, ekonom, aktuaris, dokter, atau ilmuwan. Untuk kecerdasan logis matematis, skill pendukung yang bisa teman-teman kembangkan meliputi pemrograman, analisis data, manajemen proyek, pemecahan masalah, dan kreativitas teknologi. Teman-teman bisa mulai belajar coding, mencoba permainan strategi seperti catur atau sudoku, atau membuat proyek kecil seperti kalkulator sederhana. Mengikuti kegiatan seperti klub sains, olimpiade matematika, atau tantangan teknologi juga bisa menjadi cara seru untuk mengasah kemampuan ini. Selain itu, membaca buku tentang pemecahan masalah dan berlatih menghadapi tantangan logika sehari-hari akan sangat membantu teman-teman. Dengan langkah-langkah ini, belajar logika dan matematika jadi lebih menyenangkan dan bermanfaat. Ketiga, kecerdasan visual spasial. Ciri khas kecerdasan ini adalah kemampuan dalam memahami bentuk, ruang, dan visualisasi. Jurusan yang cocok antara lain, desain komunikasi visual, cocok untuk teman-teman yang suka menggambar dan desain. Arsitektur, mendesain dan merancang bangunan. Seni rupa atau desain interior, menyalurkan kreativitas visual. Dan animasi atau multimedia, berfokus pada dunia visual digital. Contoh karir untuk kecerdasan ini adalah desainer grafis, arsitek, sutradara, animator, fotografer, atau editor video. Untuk kecerdasan visual spasial, skill pendukung yang bisa teman-teman kembangkan meliputi desain grafis digital, 3D modeling, editing video, fotografi, videografi, dan pembuatan konten kreatif. Teman-teman bisa mulai dengan latihan menggambar sederhana, memotret menggunakan ponsel, membuat poster untuk acara sekolah, atau membuat video singkat untuk momen tertentu. Bermain game kreatif yang melibatkan imajinasi ruang juga dapat membantu melatih kemampuan ini. Selain itu, ikut komunitas kreator atau workshop desain adalah cara seru untuk belajar dari orang lain. Dengan alat-alat sederhana yang tersedia, teman-teman bisa mulai mengasah bakat desain tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Keempat, kecerdasan kinestetik. Jika teman-teman suka bergerak, olahraga, atau menggunakan gerak tubuh untuk mengekspresikan diri, maka kecerdasan kinestetik dominan dalam diri teman-teman. Beberapa bidang atau jurusan yang cocok adalah
ilmu keolahragaan, fokus pada kesehatan dan performa fisik. Tari atau seni pertunjukan cocok untuk teman-teman yang suka ekspresi gerakan. Fisioterapi menggunakan gerakan untuk membantu orang-orang pulih dari cedera. Pendidikan jasmani cocok bagi teman-teman yang ingin mengajar olahraga. Contoh karir untuk kecerdasan kinestetik ini misalnya atlet, fisioterapis, pelatih olahraga, aktor, atau penari profesional. Untuk kecerdasan kinestetik, skill pendukung yang bisa teman-teman kembangkan meliputi manajemen waktu, pemasaran digital, belajar struktur dan fungsi tubuh, manajemen tim, dan penguasaan teknologi kebugaran. Sebagai langkah awal, teman-teman bisa memulainya dengan mencoba olahraga baru melalui kegiatan ekstrakurikuler, membuat jadwal olahraga harian sederhana, atau belajar tarian tradisional dan seni bela diri. Mengikuti kegiatan sosial yang melibatkan aktivitas fisik seperti membersihkan lingkungan juga bisa melatih kemampuan ini. Selain itu, belajar dasar-dasar anatomi tubuh seperti memahami nama dan fungsi otot, bagaimana tubuh bergerak saat berolahraga, atau cara mencegah cedera. Dengan mencoba langkah-langkah ini, teman-teman bisa menemukan aktivitas fisik yang sesuai dan mengembangkan bakat dengan cara yang menyenangkan. Kelima, kecerdasan musikal. Kalau teman-teman punya sensitivitas terhadap nada, melodi, dan ritme, inilah kecerdasan dominan teman-teman. Bidang atau jurusan yang cocok untuk kecerdasan musikal antara lain, musik atau seni pertunjukan, belajar menciptakan, memainkan, dan membawakan musik secara profesional. Sound engineering, fokus pada teknologi musik. Pendidikan musik, mengajarkan musik kepada orang lain. Komposisi musik, membuat karya musik orisinil. Vokalis dan pemain musik, mendalami kemampuan bernyanyi atau memainkan alat musik. Contoh karir yang sesuai untuk kecerdasan ini adalah musisi, komposer, vokalis, pemain alat musik seperti drummer, gitaris, pianis atau lainnya, produser musik, sound engineer, konduktor, dan guru musik. Untuk kecerdasan musikal, skill pendukung yang bisa teman-teman kembangkan meliputi komposisi digital, pemasaran musik, kolaborasi proyek, teknologi audio, penguasaan alat musik, dan pengembangan vokal. Teman-teman bisa memulainya dengan belajar memainkan lagu favorit dengan alat musik sederhana, bergabung dengan paduan suara atau kelompok musik sekolah, mengasah kemampuan vokal teman-teman dengan latihan rutin, atau mencoba membuat lagu menggunakan alat digital yang mudah diakses. Rekam karya musik teman-teman dan unggah ke media sosial untuk berbagi dengan orang lain. Mengikuti workshop musik atau komunitas musik lokal juga bisa memperluas wawasan dan keterampilan kita di dunia musik. Musik bukan hanya sarana berekspresi, tetapi juga cara yang menyenangkan untuk mengeksplorasi kreativitas teman-teman. Keenam, kecerdasan interpersonal. Teman-teman yang cerdas interpersonal pandai memahami dan berhubungan dengan orang lain. Bidang atau jurusan yang cocok untuk kecerdasan ini antara lain bidang psikologi untuk memahami perilaku manusia. Bidang manajemen sumber daya manusia fokus pada pengelolaan orang, tim, dan komunitas. Bidang pendidikan cocok untuk teman-teman yang suka berinteraksi dan mengajar. Bidang marketing memahami strategi pemasaran untuk menjangkau relasi secara efektif. Penghibur mengembangkan keterampilan seni dalam pertunjukan untuk menghibur dan berinteraksi dengan audiens. Dan bidang hubungan internasional berhubungan dengan diplomasi dan relasi global. Contoh karir yang sesuai dengan kecerdasan ini misalnya psikolog, guru, manajer, marketer, entertainer, dan diplomat. Untuk kecerdasan interpersonal, skill pendukung yang dapat teman-teman kembangkan meliputi keterampilan negosiasi, manajemen konflik, public relation, empati aktif, pemasaran media sosial, dan penguasaan seni pertunjukan. Sebagai langkah awal, teman-teman bisa memulainya dengan bergabung di organisasi sekolah seperti OSIS atau klub debat untuk melatih interaksi sosial. Latih empati dengan mendengarkan cerita teman atau ikut kegiatan sosial seperti bakti sosial. Belajar teknik komunikasi seperti public speaking juga bisa dilakukan melalui video edukasi. Membuat grup diskusi dengan teman-teman untuk berbagi ide atau belajar bersama adalah cara yang efektif untuk memperkuat kemampuan interpersonal.
Dengan langkah-langkah ini, teman-teman bisa lebih percaya diri dalam bersosialisasi dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Berikutnya, kecerdasan intrapersonal. Jika teman-teman suka merenung, memahami diri sendiri, dan punya tujuan hidup yang jelas, ini adalah kecerdasan dominan teman-teman. Jurusan atau bidang yang cocok untuk kecerdasan ini antara lain, filsafat, untuk teman-teman yang suka berpikir mendalam. Psikologi, memahami emosi dan pikiran manusia, termasuk pikiran diri sendiri. Ilmu agama atau teologi, fokus pada refleksi spiritual. Dan kewirausahaan, cocok untuk teman-teman yang ingin mengenali potensi diri dalam bisnis. Contoh profesi yang sesuai misalnya, psikoterapis, konsultan, motivator, wirausahawan, atau penulis. Untuk kecerdasan intrapersonal, skill pendukung yang dapat teman-teman kembangkan meliputi manajemen emosi, pengembangan diri, penulisan jurnal, mindfulness atau meditasi, dan skill wirausaha. Teman-teman bisa memulainya dengan menulis jurnal harian untuk merefleksikan perasaan dan pengalaman teman-teman. Latihan meditasi sederhana juga dapat membantu menjaga keseimbangan mental, dan mengikuti seminar atau workshop pengembangan diri bisa memperdalam pemahaman teman-teman tentang emosi. Tetapkan tujuan kecil seperti membaca 1 halaman buku atau bangun lebih pagi untuk membangun kebiasaan positif. Membaca buku motivasi juga dapat memberikan inspirasi. Dengan langkah-langkah ini, teman-teman bisa lebih mengenali diri sendiri dan mengelola emosi dengan lebih baik. Terakhir, kecerdasan naturalis. Teman-teman suka alam, hewan, dan lingkungan? Inilah kecerdasan dominan teman-teman. Jurusan yang cocok untuk kecerdasan naturalis ini antara lain, biologi, memahami kehidupan makhluk hidup, kehutanan atau ilmu lingkungan, fokus pada pelestarian alam, kedokteran hewan, untuk teman-teman yang suka membantu hewan, dan agrikultur, mengembangkan pertanian modern. Contoh karir yang sesuai misalnya, ahli biologi, dokter hewan, ahli lingkungan, atau petani modern. Untuk kecerdasan naturalis, skill pendukung yang dapat teman-teman kembangkan meliputi teknik penelitian, manajemen lingkungan, teknologi pertanian modern, keterampilan komunikasi, dan pembuatan produk ramah lingkungan. Sebagai langkah awal, teman-teman bisa memulainya dengan berkebun, misalnya menanam cabai atau bunga di pekarangan rumah. Bergabung dalam komunitas pencinta alam juga membantu memahami isu lingkungan sambil berkolaborasi dengan orang lain. Dokumentasikan keindahan alam di sekitar teman-teman melalui foto atau video, dan cobalah membuat proyek daur ulang dari barang bekas. Membaca artikel tentang perubahan iklim atau pelestarian lingkungan juga dapat memperluas wawasan kita. Dengan langkah sederhana ini, teman-teman bisa berkontribusi nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Jadi, apapun kecerdasan kita, ingat bahwa setiap potensi yang kita miliki berharga dan unik. Kuncinya adalah mengenali, mengembangkan, dan berani melangkah, walau kecil sekalipun. Apapun kecerdasan kita, percaya dirilah untuk mulai melangkah. Jangan takut salah, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju impian besar. Dunia ini penuh peluang, dan yang diperlukan hanyalah keberanian untuk mengambil langkah pertama. Tuliskan di kolom komentar langkah kecil apa yang ingin teman-teman ambil hari ini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Dunia menunggu kita untuk bersinar dan terus semangat ya.